Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Wahyuni dari kelas AKC 1 dari kampus TIET Tridharma Nusantara. Ingin menjelaskan materi audit, yaitu standar auditing yang berlaku secara umum. Standar auditing adalah standar yang telah ditetapkan dan disahkan oleh IAP atau Ikatan Akuntan Publik Indonesia. Adapun jenis-jenis standar auditing yang saya ketahui ada 3, yaitu yang pertama standar umum, yang kedua standar pekerjaan lapangan, dan yang ketiga standar pelaporan. Nah, ketiga jenis ini masing-masing memiliki item. Yang pertama yaitu standar umum. Standar umum memiliki 3 item. Yang pertama yaitu standar umum pertama. Berbunyi ialah audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknik yang cukup untuk menjadi seorang auditor. Nah, isi dari gagasan ini menegaskan bahwa dalam pelaksanaan audit, auditor diwajibkan senantiasa menjadi seseorang yang ahli di bidang akuntansi, audit, bisnis, dan keuangan. Untuk menjadi seseorang yang ahli, kita bisa melalui atau memperoleh dari pendidikan yang formal di bidang akuntansi dan pengalaman di bidang praktik audit. Nah, untuk menjadi auditor yang profesional, kita harus memiliki beberapa pelatihan, menjalani beberapa pelatihan. Standar umum kedua yaitu dalam semua hal yang berkaitan tentang penugasan, independensi, dan sikap mental harus dipertahankan oleh seorang auditor. Nah, maksud dari standar ini ialah seseorang auditor harus memiliki sikap independensi, artinya tidak mudah dipengaruhi dalam mengambil suatu kesimpulan. Nah, yang ketiga yaitu dalam pelaksanaan tugas audit dan penyusunan laporannya, auditor diwajibkan menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama, artinya dengan kecermatan dan keseksamaan yang menyangkut semua pekerjaan auditor dan kesempurnaan pekerjaannya. Nah, itulah tadi standar umum. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang standar pekerjaan lapangan. Nah, standar pekerjaan lapangan juga memiliki 3 item. Yang pertama yaitu pekerjaan harus dirancang dengan sebaik-baiknya, dan jika ada asisten harus disupervisi dengan semestinya. Nah, maksudnya untuk mencapai audit yang efektif dan efisien, kita harus merancang pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Nah, yang kedua yaitu standar pekerjaan kedua yaitu pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit, menentukan sifat dalam melakukan pengujian. Nah, maksud dari standar ini ialah standar ini menegaskan bahwasanya struktur pengendalian intern sangatlah berperan penting dan mempengaruhi perjalanan audit dalam sebuah organisasi. Yaitu bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi pengamatan, pengajuan pertanyaan, dan konfirmasi sebagai dasar untuk mengajukan pernyataan pendapat atas laporan keuangan audit. Nah, inti dari standar ini ialah bahwa dalam sebuah pekerjaan kita memiliki tujuan akhir, yaitu mendapatkan dasar yang layak atau bukti audit untuk mengajukan pernyataan atas audit yang telah dilaksanakan oleh auditor. Selanjutnya, standar pelaporan ada 4 item, yaitu yang pertama, laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Nah, standar ini masih terkait dengan standar umum yang telah saya jelaskan sebelumnya, yaitu untuk memahami prinsip akuntansi yang berlaku secara umum kita bisa peroleh dari pendidikan formal. Nah, yang kedua yaitu laporan hasil auditor harus menunjukkan kekonsistenan. Apabila adanya ketidakkonsistenan pada penerapan prinsip akuntansi dalam penggunaan laporan keuangan, yaitu pada tahun berjalan dan penerapan prinsip akuntansi pada tahun sebelumnya. Nah, standar ini biasa disebut dengan standar konsistensi dengan daya banding laporan keuangan. Nah, standar pelaporan ketiga yaitu pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan keuangan audit. Nah, maksud dari standar ini ialah
Auditor harus memastikan beberapa hal tertentu dalam pengungkapan yang berhubungan dengan fakta saat mengaudit. Nah, dan yang terakhir, standar pelaporan yang terakhir yaitu hasil laporan auditor harus memuat pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan, bahwa pernyataan yang demikian tidak bisa diberikan. Nah, maksud dari standar ini ialah apabila pendapat dari keseluruhan tidak bisa diberikan, maka alasannya harus dinyatakan, dan dari pihak auditor harus memberikan petunjuk yang sangat jelas tentang tugas pelaksanaan audit yang telah dilaksanakan. Nah, itulah tadi materi auditing tentang standar auditing yang berlaku secara umum yang sempat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.